Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puja Reka Larasati, mahasiswa PPG Prajabatan 2023, Universitas Jambi. Pada video ini, saya akan menceritakan mengenai perjalanan pendidikan nasional, topik 1, untuk tugas demonstrasi kontekstual, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Tahukah Anda perjalanan pendidikan nasional dari sebelum kemerdekaan hingga sesudah kemerdekaan? Sebelum kemerdekaan, masyarakat hidup sengsara. Tidak semua rakyat bisa mendapatkan pendidikan dan rakyat juga tidak bisa menjalankan haknya sebagai manusia. Pada tahun 1854, beberapa bupati mendirikan sekolah namun hanya mendidik calon pegawai. Kemudian, pada tahun yang sama, muncullah Sekolah Bumi Putra yang hanya terdapat 3 kelas untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung. Namun, pendidikan ini hanya untuk para pembantu dalam mengembangkan usaha mereka. Pendidikan yang diberikan Hindia Belanda hanya untuk kepentingan kolonial saja dan tidak disesuaikan dengan jiwa raga bangsa. Melainkan, mendidik manusia tergantung pada nasib dan bersifat pasif, sehingga pendidikan kolonial tidak dapat menjadikan manusia merdeka. Pada tanggal 20 Mei tahun 1908, lahirlah organisasi Budi Utomo. Organisasi Pergerakan Nasional ini merupakan organisasi pertama didirikan oleh bangsa Indonesia dengan anggota mahasiswa Batavia. Berdirinya organisasi ini merupakan tonggak awal kebangkitan nasional. Pada tahun 1912, R.A. Kartini berjuang untuk melepaskan belenggu kaum wanita agar dapat mengangkat kedudukan dan derajat wanita. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Ki Hajar Dewantara bertekad memperluas semangatnya dalam pendidikan untuk generasi muda. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang merupakan gerbang emas kemerdekaan dan kebangsaan kebudayaan bangsa. Selanjutnya, perjalanan pendidikan Indonesia setelah merdeka. Pendidikan masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Pendidikan pada awal kemerdekaan komprehensif atas 4 tingkatan, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Setiap warga negara Indonesia dapat mendapatkan pengajaran dari semua lapisan masyarakat. Sistem pendidikannya seperti zaman Jepang tetap dipertahankan, sedangkan rencana pembelajaran umum sama dan bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar untuk sekolah. Pendidikan masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Konsep pendidikan masa demokrasi liberal menitikberatkan pada spesialisasi mulai disusun. Hal ini karena bangsa Indonesia dianggap tertinggal dalam pengetahuan dan teknik. Penyusunan konsep pendidikan menggunakan perbandingan 3:1 bagi pendidikan umum dan teknik, di mana bagi tiap 3 sekolah umum diadakan 1 sekolah teknik. Pendidikan masa demokrasi terpimpin tahun 1960 sampai 1965. Pada tingkat SMP, ditambahkan 2 pelajaran baru yakni ilmu administrasi dan kesejahteraan keluarga. Sedangkan pada tingkat SMA, mulai kelas 11 dilakukan penjurusan atau penggolongan, yaitu budaya sosial serta ilmu pasti dan alam. Adanya jenjang persekolahan dan pembagian jurusan menampilkan para siswa dipersiapkan memasuki perguruan tinggi setelah lulus SMA.
Pendidikan masa Orde Baru tahun 1966 hingga 1998. Pemerintah mewajibkan anak-anak berusia 7-12 tahun untuk mengenyam pendidikan sekolah dasar biasa disebut sebagai wajib belajar 6 tahun. Di sisi lain, ada dampak negatifnya juga pada pendidikan Orde Baru ini, disebabkan oleh sistem pemerintahannya otoriter sehingga paham Orde Baru yang membuat kita khawatir buat melangkah lebih maju. Pendidikan masa reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Pendidikan pada zaman reformasi mengutamakan pada perkembangan peserta didik yang lebih fokus pada pengelolaan masing-masing daerah. Dalam hal tenaga kependidikan, diberlakukan suatu kualifikasi profesional untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Sering mengalami pergantian putaran seiring bergantinya presiden dan juga menteri pendidikan. Sekian video tentang perjalanan pendidikan Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.